Setelah kalian belajar tentang pengertian pengumpulan data, tujuan, serta metode pengumpulan data, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang proses pengumpulan data asuhan keperawatan atau langkah-langkah dalam mengumpulkan data asuhan keperawatan. Proses pengumpulan data asuhan keperawatan terdiri atas pengkajian, analisis data, penentuan diagnosis, perencanaan atau intervensi, implementasi, serta evaluasi yang disesuaikan dengan 5 tahap proses keperawatan yang merupakan framework atau kerangka kerja dalam melakukan dokumentasi keperawatan. Ya, kita sudah belajar tentang pengkajian ya. Pengkajian keperawatan itu merupakan kegiatan pengumpulan dan menganalisis informasi klien atau pasien yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Pengkajian dimulai dengan mengumpulkan data dan menempatkan data ke format yang terorganisir. Informasi hasil pengkajian sangat penting untuk menentukan diagnosis keperawatan dan tahap selanjutnya dalam proses asuhan keperawatan. Macam-macam dokumentasi pengkajian. Yang pertama ada pengkajian awal. Pengkajian awal ini dilakukan pada waktu penerimaan pasien baru. Pengkajian awal dicatat dalam bentuk batch yang spesifik pada unit perawatan khusus atau untuk tipe populasi pasien tertentu. Misalnya, pada format pengkajian pasien dewasa, format pengkajian pasien anak, format pengkajian pasien kritis, dan lain-lain. Format pengkajian dapat berbentuk tanya-jawab, daftar pemeriksaan, maupun kuesioner. Informasi yang dikumpulkan ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah-masalah pasien dan mengawali serta merencanakan asuhan keperawatan pasien. Yang kedua adalah pengkajian terus-menerus. Setelah melakukan pengkajian awal pada waktu pasien baru masuk, kemudian perlu dilakukan pengkajian secara terus-menerus, yaitu pengkajian yang selanjutnya dicatat dalam catatan kemajuan perawat atau pada lembar yang telah ditentukan. Pengkajian ini dapat dikategorikan sebagai data penguat dan data yang dikembangkan. Jadi, pengkajian terus-menerus adalah pengkajian yang dilakukan setiap hari, baik pada shift pagi, shift sore, ataupun shift malam oleh perawat. Kemudian, data hasil pengkajian itu akan dituliskan pada format tersendiri. Kemudian, yang ketiga adalah pengkajian kembali. Pengkajian kembali ini adalah pengkajian yang bertujuan untuk memperoleh data tambahan tentang pasien untuk melanjutkan usaha penyelesaian masalah. Apabila pada waktu pengkajian awal dan pengkajian terus-menerus masih belum didapatkan data secara lengkap. Berikut adalah petunjuk dalam penulisan pengkajian. Dalam menuliskan pengkajian, harus menggunakan format yang sistematis, meliputi riwayat pasien ketika masuk rumah sakit, ada riwayat penyakit dahulu, kemudian riwayat penyakit sekarang, respon pasien terkait persepsi kesehatan pasien, bagaimana pasien mempersepsikan kesehatannya, baik ketika sakit ataupun sebelum sakit. Kemudian, riwayat pengobatan
riwayat penyakit dahulu, diagnosa medis, dan pasien rujukan, serta format pengkajian yang lainnya, di mana pengkajian ini harus disusun secara sistematis. Kemudian, data pengkajian harus dikelompokkan berdasarkan model pendekatan pengkajian yang digunakan. Bisa menggunakan pengkajian head-to-toe atau pengkajian review of system. Jadi pengkajian pada setiap masing-masing sistem pada organ tubuh pasien. Kemudian yang ketiga, ketika menuliskan data objektif harus dituliskan tanpa bias, yang berarti tanpa mengartikan, menilai, atau memasukkan pendapat pribadi. Jadi tidak boleh menyimpulkan suatu masalah dari data objektif. Tuliskan data objektif sesuai dengan hasil pengkajian. Tahap yang ketiga dalam proses pengumpulan data asuhan keperawatan adalah menentukan diagnosis keperawatan. Diagnosis keperawatan menurut NANDA, North American Nursing Diagnosis Association tahun 2014, itu adalah penilaian klinis tentang respon individu, keluarga, kelompok, atau komunitas terhadap kondisi kesehatan atau proses kehidupan. NANDA ini adalah nursing diagnosa. Jadi, NANDA ini pertama kali didirikan tahun 1982, merupakan organisasi keperawatan di Amerika Utara. Ini adalah perkumpulan perawat, di mana dalam perkumpulan perawat itu menghasilkan standar terminologi dalam diagnosis keperawatan, sehingga dalam menuliskan masalah atau problem di diagnosis keperawatan itu secara internasional atau pada negara-negara tertentu yang menggunakan NANDA ini memiliki terminologi yang sama. Pernyataan diagnostik keperawatan terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah masalah atau problem, kedua etiologi atau penyebab, dan yang ketiga adalah tanda dan gejala atau simptom yang biasa dikenal dengan struktur PES. Jadi, dalam menuliskan diagnosis keperawatan harus memuat atau terdiri 3 unsur tersebut, yaitu problem, etiologi, dan symptoms. Oke, kita lihat satu persatu. Problem atau masalah. Problem atau masalah ini merupakan gambaran pada klinis, di mana tindakan keperawatan dapat diberikan. Masalah adalah kesenjangan atau penyimpangan dari keadaan normal yang seharusnya tidak terjadi. Tujuannya menjelaskan status kesehatan klien atau masalah kesehatan klien secara jelas dan sesingkat mungkin. Ya, jadi problem atau masalah itu adalah penyimpangan dari keadaan normal pasien yang seharusnya tidak terjadi pada orang yang sehat. Kemudian yang kedua adalah etiologi atau penyebab. Etiologi merupakan keadaan yang menunjukkan penyebab terjadinya masalah kesehatan yang memberikan arah terhadap terapi keperawatan. Penyebab ini bisa meliputi perilaku ataupun dari lingkungan. Nah, penyebab ini adalah yang mendasari munculnya problem atau masalah tadi. Unsur-unsur dalam identifikasi etiologi diuraikan sebagai berikut. Jadi, etiologi yang pertama bisa disebabkan karena patofisiologi penyakit, yaitu adalah semua proses penyakit, baik akut
ataupun kronis yang dapat menyebabkan atau mendukung terjadinya masalah atau problem keperawatan. Kemudian yang kedua adalah etiologi yang disebabkan karena situasional, yaitu adalah personal dan lingkungan. Bisa karena pasien itu kurang pengetahuannya dalam menjaga kesehatan atau dalam proses perawatan penyakit, atau karena situasi isolasi sosial dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu adalah etiologi yang berhubungan dengan program pengobatan atau perawatan medikasi. Dan yang keempat adalah etiologi yang berhubungan dengan maturasional. Maturasional ini adalah proses pendewasaan yang terdiri dari adult skin, young adult, dan dewasa. Adult skin ini adalah pada masa-masa remaja, di mana pada masa remaja ini masih mereka cenderung ketergantungan dalam suatu kelompok. Kemudian young adult ini ada pada masa yang adult ini biasanya masalah-masalah yang muncul ini karena pertama proses menikah, terjadinya kehamilan, atau menjadinya orang tua. Itu dapat menimbulkan masalah atau problem pada individu. Kemudian yang ketiga adalah dewasa. Dewasa ini masalah yang timbul bisa disebabkan karena tekanan karirnya, masalah dalam berkarir, dan juga karena adanya tanda-tanda pubertas. Nah, kemudian struktur yang ketiga adalah Simpson atau tanda dan gejala. Psych and Simpson ini adalah ciri, tanda, atau gejala yang merupakan informasi yang diperlukan untuk menegakkan masalah dalam merumuskan diagnosis keperawatan. Jadi, Psych and Simpson ini adalah ciri atau gejala yang dapat kita lihat, dapat kita kaji, baik dari penglihatan, kemudian perabaan, penciuman, pendengaran, yang memperkuat individu atau klien itu untuk ditegakkan suatu masalah. Jadi Psych and Simpson ini mendasari kita dalam menentukan masalah. Oke. Dalam diagnosis keperawatan, khususnya pada Nanda nursing diagnosa, ini ada beberapa tipe diagnosis. Yang pertama adalah diagnosis keperawatan aktual. Diagnosis keperawatan aktual ini adalah diagnosis yang menjelaskan masalah yang nyata terjadi saat ini. Ya, jadi kalau aktual itu berarti masalahnya sedang terjadi. Misalnya, kalau kalian mengangkat diagnosis nyeri akut, maka pada waktu itu pasien sedang mengalami nyeri. Nah, pada diagnosis keperawatan aktual ini harus ada unsur PES ya. Jadi harus ada problemnya, masalahnya, kemudian etiologi dan Psych and Simpson. Ya, harus ada 3 unsur itu dalam pengumpulan data. Kemudian yang kedua adalah diagnosis keperawatan resiko atau resiko tinggi. Ini adalah keputusan klinis bahwa pasien itu sangat rentan untuk mengalami masalah atau muncul problem dibandingkan orang lain pada situasi yang sama atau hampir sama, atau keputusan klinis yang divalidasi oleh faktor resiko. Pada diagnosis keperawatan ini, unsur yang ada itu adalah P,
dan E. Jadi problem dan etiologinya saja. Pada diagnosis keperawatan resiko ini, untuk tanda dan gejala ini belum ditemukan karena masalahnya belum aktual, belum terjadi, tetapi sangat berisiko. Misalnya, pada pasien-pasien post operasi, pasien tersebut memiliki etiologi patofisiologi penyakit berupa diagnosis medis adalah DM. Pada kasus DM, biasanya pasien ini memiliki resiko untuk mengalami perdarahan. Tapi pada waktu itu perdarahannya belum terjadi. Tetapi karena pasien itu memiliki masalah medis DM, maka pasien tersebut lebih beresiko daripada pasien lain post operasi juga yang tidak memiliki penyakit DM. Oke, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah diagnosa keperawatan kemungkinan, yaitu adalah pernyataan tentang masalah yang diduga akan terjadi atau masih membutuhkan data tambahan untuk memastikan adanya tanda dan gejala umum adanya faktor risiko. Nah, jadi pada diagnosa kemungkinan ini masih membutuhkan tambahan data ya untuk menentukan apakah ada faktor risiko. Kemudian yang keempat adalah diagnosis keperawatan sejahtera. Ini adalah ketentuan klinis di mana klien dalam transisi dari tingkat kesehatan tertentu ke tingkat kesehatan yang lebih baik, divalidasi dengan ungkapan subjektif yang positif. Jadi pada diagnosa ini pasien menunjukkan keinginan untuk mencapai kesejahteraan yang lebih tinggi. Misalnya, pasien ingin meningkatkan tingkat kesehatannya dengan menjaga lifestyle yang lebih baik lagi. Kemudian, yang kelima adalah diagnosis keperawatan sindrom. Ini adalah kumpulan dari beberapa diagnosis keperawatan yang terjadi secara bersamaan, yang memiliki penyebab tunggal. Jadi, sindrom itu adalah kumpulan lebih dari satu diagnosis keperawatan, di mana etiologinya ini adalah tunggal atau satu etiologi. Nah, kemudian proses yang keempat dalam pengumpulan data asuhan keperawatan adalah perencanaan atau intervensi keperawatan. Perencanaan ini merupakan fase pengorganisasian tindakan keperawatan sebagai pedoman untuk memecahkan masalah klien atau untuk memenuhi kebutuhan klien. Terdapat 4 kegiatan dalam tahap perencanaan, yaitu menentukan prioritas, kemudian menetapkan tujuan dan kriteria hasil. Yang ketiga, merumuskan rencana tindakan keperawatan. Dan yang keempat adalah menetapkan rasional rencana tindakan keperawatan. Menyusun prioritas. Penyusun prioritas ini bertujuan untuk menentukan masalah yang menjadi skala prioritas atau masalah yang akan diintervensi terlebih dahulu. Berdasarkan kebutuhan pasien, urgensi masalah, dan sifat dari pengobatan yang diberikan, prioritas masalah ini dikategorikan menjadi 3. Yang pertama adalah prioritas tinggi, di mana situasi ini mengancam kehidupan pasien. Kemudian yang kedua adalah prioritas sedang, di mana terjadi situasi yang tidak gawat dan tidak mengancam kehidupan pasien.
Kemudian yang ketiga adalah prioritas rendah, tidak berhubungan langsung dengan penyakit pasien. Setelah kita menentukan prioritas masalah, maka yang kita lakukan adalah menentukan tujuan dari asuhan keperawatan yang akan kita berikan. Tujuan ini adalah perubahan perilaku pasien yang diharapkan oleh perawat setelah berhasil melakukan tindakan atau intervensi keperawatan. Tujuan terdiri dari tujuan jangka panjang dan juga tujuan jangka pendek. Ada 3 unsur yang wajib ada dalam penetapan tujuan. Yang pertama adalah subjek, yaitu orang yang akan mencapai tujuan, di mana di sini adalah klien atau pasien. Kemudian yang kedua adalah predikat atau perubahan perilaku yang ditunjukkan dengan kata kerja yang dapat diukur, dan kriteria atau kondisi, waktu atau pada saat bagaimana perilaku telah mencapai tujuan yang diinginkan. Contohnya dalam menentukan tujuan itu, setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 kali 24 jam, pasien dapat mengontrol nyeri. Nah, di sini waktunya yaitu adalah selama 3 kali 24 jam. Menunjukkan bahwa setelah 3 kali 24 jam dilakukan tindakan keperawatan atau intervensi, subjeknya pasien ini dapat mengontrol nyeri, ya. Predikatnya itu adalah mengontrol nyeri. Mengontrol nyeri ini dapat diukur baik dengan skala nyeri atau kriteria hasil yang akan kita tentukan. Oke, ya. Setelah menentukan tujuan, maka yang kita tentukan adalah kriteria hasil berdasarkan tujuannya. Tadi tujuannya adalah pasien dapat mengontrol nyeri. Maka bagaimana yang menunjukkan pasien itu mengontrol nyeri? Misalnya, skala nyeri pasien kurang dari 3. Kemudian penggunaan terapi baik analgesik maupun non-analgesik. Pasien dapat mempraktekkan nafas dalam dan lain-lain sebagainya. Itu sebagai kriteria hasil yang menunjukkan bahwa tujuan yang kita tentukan itu sudah tercapai. Kriteria hasil itu apa? Jadi kriteria hasil itu adalah batasan karakteristik atau indikator keberhasilan dari tujuan yang telah ditetapkan tadi, ya. Nah, kriteria hasil yang baik itu harus spesifik. Spesifik itu tidak menimbulkan arti ganda, spesifik, ya, khusus. Kemudian measurable adalah dapat diukur, khususnya tentang perilaku klien, dapat dilihat, didengar, diraba, dan dirasakan. Kemudian yang ketiga adalah achievable. Achievable ini adalah harus dapat dicapai. Jadi kalau menentukan kriteria hasil itu yang rasional, yang mungkin dapat dicapai. Kemudian yang keempat adalah reasonable atau harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi ketika menentukan kriteria hasil ini harus ada evidence base-nya atau teori-teori yang mendasarkannya. Kemudian yang kelima adalah time, menunjukkan jangka waktu tercapai atau tercapai dalam jangka waktu yang ditentukan. Nah, kriteria ini biasa disebut atau disingkat dengan SMART, ya. Specific, measurable, achievable, reasonable, and time. Ini ya contoh penentuan tujuan dan kriteria hasil.
Tujuannya, setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 kali 24 jam, pasien dapat mengontrol nyeri dengan indikator atau kriteria hasil. Yang pertama, pasien dapat mengenali onset nyerinya, jadi kapan nyerinya itu terjadi. Kemudian, pasien itu dapat mendeskripsikan penyebab nyerinya. Apa sih yang mendasari nyerinya itu terjadi? Kemudian yang ketiga itu adalah melaporkan nyeri terkontrol. Jadi secara subjektif pasien itu mengatakan bahwa misalnya nyerinya sudah berkurang atau sudah tidak nyeri lagi. Kemudian yang keempat itu adalah melaporkan perubahan tanda nyeri kepada tenaga kesehatan. Kemudian yang kelima adalah menggunakan analgesik yang dianjurkan atau menggunakan obat anti nyeri yang dianjurkan oleh dokter biasanya ya, yang memiliki kewenangan untuk meresepkan obat. Setelah kita menentukan prioritas masalah, kemudian menentukan tujuan dan kriteria hasil, kemudian kita akan menentukan intervensi atau rencana tindakan keperawatan. Intervensi keperawatan ini merupakan suatu perawatan yang dilakukan oleh perawat berdasarkan penilaian klinis dan pengetahuan perawat untuk meningkatkan outcome atau tujuan perawatan klien. Ada 4 jenis penulisan intervensi, yaitu yang pertama ada intervensi diagnostik. Ini adalah rencana tindakan dengan melakukan observasi secara langsung terhadap kemajuan klien secara kontinu atau terus-menerus, sehingga kriteria hasil ini dapat dipantau sampai tujuan dapat dicapai. Kemudian yang kedua itu adalah intervensi terapeutik. Intervensi terapeutik ini adalah rencana tindakan yang ditetapkan untuk mengurangi, memperbaiki, dan mencegah perluasan masalah yang dilakukan secara mandiri oleh perawat. Kemudian yang ketiga ini adalah intervensi penyuluhan. Merupakan rencana tindakan keperawatan dalam bentuk pendidikan kesehatan ya. Jadi memberikan edukasi untuk meningkatkan perawatan diri klien. Dan yang terakhir ini adalah intervensi rujukan. Intervensi rujukan ini adalah rencana tindakan keperawatan dari tindakan medis yang dilimpahkan kepada perawat, di mana perawat memiliki tugas untuk melakukan tindakan, tetapi kewenangan untuk membuat instruksi dan pertanggungjawaban terletak pada pemberi instruksi. Jadi ini intervensi rujukan ini adalah intervensi ketika perawat itu melakukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan medis lainnya. Kemudian setelah tahap keempat, setelah kita melakukan penyusunan perencanaan, itu kita akan melakukan implementasi ya. Implementasi ini adalah tindakan yang dilakukan oleh perawat sesuai dengan rencana perawatan. Jadi setiap tindakan yang dilakukan itu harus didasarkan pada perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Dalam menuliskan implementasi dalam catatan asuhan keperawatan ini harus dilengkapi dengan penulisan waktu ya, tanggal, jam, serta nama terang dan tanda tangan perawat pelaksana. Kemudian proses terakhir dalam pengumpulan data itu adalah pencatatan atau catatan perkembangan dan evaluasi hasil. Evaluasi hasil ini merupakan semua catatan yang berhubungan dengan keadaan pasien selama dalam perawatan. Ya, biasanya disebut dengan catatan perkembangan pasien. Ini dituliskan setiap kali pergantian shift. Jadi sehari itu biasanya dituliskan sebanyak 3 kali catatan perkembangan pasien. Tujuan evaluasi adalah yang pertama untuk menentukan perkembangan kesehatan klien. Yang kedua untuk menilai efektivitas, efisiensi,
dan produktivitas dari tindakan keperawatan yang telah diberikan. Apakah tindakan keperawatan yang diberikan itu sudah efektif, efisien untuk menyelesaikan permasalahan klien. Kemudian yang ketiga adalah untuk menilai pelaksanaan asuhan keperawatan. Yang keempat, mendapatkan umpan balik. Umpan balik ini adalah dari tindakan keperawatan, maka kita dapat melihat respon dari pasien ya. Jadi umpan balik ini berupa respon pasien terhadap tindakan keperawatan yang kita berikan. Kemudian yang terakhir adalah sebagai tanggung jawab dan tanggung gugat dalam pelaksanaan pelayanan keperawatan. Nah, evaluasi sendiri itu terbagi menjadi 3 jenis ya. Yang pertama adalah evaluasi struktur. Evaluasi struktur ini difokuskan pada kelengkapan tata cara atau keadaan sekeliling tempat pelayanan keperawatan yang diberikan. Misalnya, persediaan perlengkapan, kemudian rasio atau perbandingan jumlah perawat dan klien, dukungan administrasi, pemeliharaan dan pengembangan kompetensi staf, dan lain sebagainya. Itu masuk dalam itu termasuk dalam evaluasi struktur. Kemudian yang kedua adalah evaluasi proses. Evaluasi proses ini berfokus pada penampilan kerja atau kinerja perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan. Area yang menjadi perhatian pada evaluasi proses ini mencakup jenis informasi yang didapatkan pada saat wawancara dan pemeriksaan fisik, validasi dan perumusan diagnosis keperawatan, dan kemampuan teknis perawat ya dalam melakukan asuhan keperawatan. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi hasil. Evaluasi hasil ini berfokus pada respon pasien. Respon perilaku pasien merupakan feedback dari intervensi keperawatan yang diberikan yang dapat dilihat pada pencapaian tujuan dan kriteria hasil. Untuk ukuran pencapaian tujuan pada tahap evaluasi itu sendiri meliputi 3 hal. Yang pertama itu adalah masalah dapat teratasi. Dikatakan masalah pasien dapat teratasi itu jika pasien menunjukkan perubahan sesuai dengan tujuan dan kriteria hasil yang telah ditetapkan, yaitu semua tujuan dan kriteria hasilnya itu tercapai. Kemudian yang kedua adalah masalah teratasi sebagian. Dikatakan masalah teratasi sebagian itu jika klien itu atau pasien menunjukkan perubahan sebagian dari kriteria hasil dan tujuan yang ditetapkan. Ya. Jadi tidak semua kriteria hasil pada tujuan itu tercapai, tetapi hanya sebagian kriteria hasil yang tercapai. Kemudian yang ketiga adalah masalah tidak teratasi. Dikatakan masalah tidak teratasi itu apabila sama sekali pasien itu tidak menunjukkan perubahan ke arah kemajuan yang sesuai dengan tujuan dan kriteria hasil yang telah ditetapkan, atau bahkan malah timbul masalah diagnosis keperawatan baru. Nah, dalam penulisan evaluasi di catatan keperawatan ini dituliskan dengan format SWOT. Apa sih SWOT? SWOT itu jadi kita menuliskan data subjektif. Pada catatan perkembangan, data subjektif ini adalah data yang kita peroleh dari apa yang disampaikan oleh pasien atau apa yang dikeluhkan oleh pasien. Kemudian yang kedua itu mencakup data objektif. Data hasil pengkajian yang sifatnya objektif dapat dikaji melalui pendengaran, penglihatan, perabaan, maupun penciuman, dan memiliki satuan yang dapat diukur. Kemudian
Yang ketiga adalah asesmen atau pengkajian. Ini mencakup masalah yang dihadapi oleh pasien. Misalnya masalahnya adalah nyeri akut, maka asesmennya di sini adalah nyeri akut. Kemudian yang keempat adalah perencanaan atau planning ya. Jadi dari data subjektif, objektif, kemudian pengkajian atau asesmen itu kita akan tahu apakah masalah pasien itu sudah teratasi atau teratasi sebagian atau belum teratasi ya. Maka di perencanaan ini kita tuliskan planningnya. Apa yang harus kita lakukan atau intervensi yang harus kita lakukan selanjutnya. Demikian adalah proses pengumpulan data asuhan keperawatan ya. Selamat belajar, semoga kalian dapat memahami materi ini dengan baik.